Oke teman-teman, selamat datang lagi di YouTube channel GT Gallery. Nah, pada video kali ini kita akan menceritakan bagaimana sih proses kehamilan dari bulan ke bulan ya. Karena kemarin anak kita baru saja lahir dan jadi kita mau sharing apa yang sudah kita alami selama 9 bulan terakhir. Nah, mungkin dari proses pertama terbentuknya janin yang di USG sampai dengan nanti di proses kehamilannya ya. Oke, jadi di sini kita sudah sempat kemarin melakukan pengambilan gambar. Jadi setiap kita USG atau kontrol itu kita sempatkan diri untuk rekam apa yang sudah dihasilkan dari USG itu ya. Oke, jadi sekarang kita mau bahas itu satu persatu dari bulan pertama. Nah, jadi ini adalah proses USG kita pertama kali, yaitu tanggal 7 September tahun 2020. Ya, di sini bisa kita lihat di sini dilihat gininya ya, rahimnya ya. Ya, jadi rahimnya itu tuh diliatin. Nah, jadi pada minggu pertama ini belum terbentuk kantung kehamilan ya. Jadi buat kalian yang baru saja USG jangan khawatir ya. Itu pasti sudah, kalau misalnya test packnya sudah menunjukkan positif 2 garis itu udah pasti hamil. Cuman pada saat USG memang belum terbentuk kantung kehamilan ya, cuman ada penebalan rahim saja ya, karena memang air mani yang kita cek di test pack itu lebih sensitif, jadi dia memang pasti sudah positif ya. Jadi di USG memang lebih lambat gitu kelihatannya. Jadi ini dia yang pertama. Mungkin obatnya juga dikasih ya. Karena pada minggu pertama ini kita belum kelihatan kantung kehamilan, jadi kita dikasih obat perangsang supaya obat untuk penguat dan perangsang. Jadi supaya nanti kantung kehamilan jadi muncul gitu. Nah, untuk pertama kali USG itu kita disuruh kontrolnya itu tiap 2 minggu sekali. Untuk mengecek nanti di minggu berikutnya itu apakah sudah ada kantung kehamilannya. Nah, jadi ini adalah minggu kedua ya, kita USG itu sekitar tanggal 21 September 2020. Jadi nanti setiap bulannya kita akan diupdate berat badan si ibu gitu, berat badan si ibu. Jadi minggu pertama berat badannya 47 kilo. Jadi pada minggu selanjutnya tanggal 21 September ini udah naik 1 kilo, yaitu 48 kilo. 48 kilo. Nah, jadi di sini sudah terlihat itu ada kantung kehamilan. Jadi rahim yang di USG di perutnya ibu itu udah kelihatan ada lubang segini. Ya, kecil ya. Iya. Dan kalau kita perhatikan lagi di dalamnya ada titik putih gitu. Jadi titik putih itu adalah janinnya. Ya, jadi janin sudah mulai terbentuk ya di umur segini gitu. Ya, memang sangat kecil. Ya, sangat kecil di sini kalau kita perhatikan. Ya. Nah, ini dia, jadi di sini ibu-ibu pasangan pasti udah lega ya, karena kalau sudah ada kantung kehamilan ini jadi udah dipastikan jadinya sudah positif hamil. Ya. Gitu dah. Ya. Nah, ini adalah bulan pertama, ya, 1 bulan ya hitungannya ya. 1 bulan. Nah, kalau dilihat dari USG di 1 bulan pertama ini sudah terlihat janin. Iya, janinnya udah semakin lengkap kelihatannya ya. Nah, ini dalam kantung rahim itu kantung kehamilan itu terdapat janin calon anak kita itu yang sudah berukuran kurang lebih ya 1 jari, segini tuh. Ya. Dan di sini udah lengkap, ada kakinya 2, tangannya 2 gitu. Ya, dan juga diukur juga denyut jantungnya, apakah normal atau tidak gitu ya. Di sini kita lihat darinya udah gerak-gerak ya. Tapi ini ukurannya masih sangat kecil. Tapi di sinilah kita bulannya bisa ngeliat dia full ya gini, kelihatan masih kecil. Nah, itu ya gerak-gerak ya. Nanti juga di sini bakal kelihatan gerak-gerak gitu. Selanjutnya di bulan kedua ini tanggal 16 November 2020. Jadi semakin bulan ke bulan ibu
ibu yang hamil akan naik berat badannya terus. Jadi aku di sini berat badannya 52 kilo. Udah 50-an. Nah, dan di sini kalau kita perhatikan hasil USG itu janin sudah mulai tumbuh Ya. dan sudah mulai membesar gitu loh. Kalau di apa namanya itu diistilahkan ini mungkin sudah sebesar strawberry. Ya. Strawberry kurang lebih segitu ukuran. Ya, jadi di sini posisinya tengkurap ya. Nih tengkurap, jadi di sini kita nggak bisa lihat banyak. Jadi yang terlihat cuman kepala, bokong ya gitu aja ya. Ini bisa lihat teman-teman di sini dia tengkurap ya. Jadi emang bayi itu dalam kandungan akan terus bergerak ya. Ya, karena aktif ya dari Ya, kecil sudah aktif. aktif. Dan seperti biasa setiap bulan kalau setiap kontrol itu pasti diukur denyut jantungnya untuk menandakan apakah si janin ini hidup gitu. Oh, jadi jantungnya apakah normal gitu? Apakah Karena normal? setiap ibu hamil itu pasti jantungnya itu kan dicek untuk bayinya. Ya. Kalau nanti tidak normal, nanti mungkin akan dianjurkan lagi obat-obat resep yang lain gitu. Nah, kalau misalnya kita kontrol tuh setiap bulan tuh berbeda-beda obat yang dikasih ya. Iya. Nanti ada rutinnya baru bulan kesekian tuh sama. Yang lebih penting itu sih awal-awal bulan itu obatnya lebih Lebih kompleks banyak. ya, lebih banyak. Karena emang di 3 bulan pertama memang kehamilannya masih apa ya? Belum apa ya dibilangnya? Belum kuat. Belum gitu. kuat ya. Nah, ini sudah masuk ke bulan ke 3 kurang lebih. Ya, kurang lebih 3. Ini 14 Desember ya. Ya. 14 Desember 2020. Nah, ini kita sudah bisa lihat posisi janinnya yang tengkurap seperti itu. Jadi sudah mulai terbentuk tulang rusuk. Karena ini bayinya di sini posisinya lihat ke dalam dia. Jadi yang kelihatan punggungnya. Ya. Sudah mulai terbentuk kepalanya juga sudah besar gitu ya. Iya. Dan ini juga sudah terlihat berat badan janinnya ini kurang lebih di 300 gram. Iya. Nah, di sini nanti setiap USG itu akan dilihat prediksi HPL-nya nih, kelahirannya. Jadi setiap bulan nanti USG-nya akan berbeda-beda. Prediksi kelahirannya gitu. Mungkin dia tuh disesuaikan dengan ukuran bayinya mungkin ya. Jadi alat USG itu sudah otomatis mampu memprediksi Iya. itu loh, dengan janin yang pada umur sekian panjang dan lebarnya sekian, itu kemungkinan prediksi lahirnya di bulan sekian Iya, gitu. gitu. Kalau jenis kelamin ini sudah mulai ya kemarin ya? Oh iya, ini yang di sini ya, ini dia yang kelihatan. Nah, ini dia. Itu dia. Ini dia. Jadi jenis kelamin itu sudah bisa dilihat di umur Keempat. 4 bulan ini ya. 4 bulan. 4 bulan. Nah, kebetulan ini anak kita cewek ya. Ya, di sini kita sudah bisa lihat tanda-tandanya berbentuk bibir. Ya. Berbentuk bibir. Kalau misalnya cowok itu biasanya dokternya bilang pasti ini seperti Tugu Monas Ya, gitu. ada monasnya gitu. Nah, di sini kebetulan udah bisa kelihatan ya. Ya, Jadi nanti kelihatan atau enggak itu tergantung posisi bayi juga. Jadi kebetulan di bulan ini posisi bayinya memang udah menunjukkan, dia Ya. memperlihatkan gini. Nah, ini Oh ya dia. kan, karena kadang-kadang bayi itu posisinya nggak benar. Nggak benar, jadi kan kita jadi susah pas di juga. USG itu nggak Belum, pas kelihatan iya. kelaminnya gitu loh. Heeh. Ini kebetulan kelihatan ya. Ya. Oke, ini di bulan selanjutnya yaitu Bulan kelima ya. 11 Januari 2021. Nah, seperti biasa janinnya juga sudah mulai aktif, sudah tangan-tangan sudah terlihat jelas di sini, jari-jarinya ya Iya. udah mulai terbentuk. Jadi di sini udah semakin berkembang ya semuanya. Jadi di sini yang paling penting dilihatnya juga dari air ketubannya. Jadi Ya. sekarang tuh lebih ke air ketuban, karena air ketuban tuh sangat penting dalam proses melahirkannya nanti. Jadi setiap bulannya air ketuban itu harus cukup. Ya, Gitu supaya harus bayinya cukup ya. agar bayinya bisa hidup dan berkembang Iya, di dalam rahim. Nah, ini berat badan bayi kita itu sekitar 500 gram teman-teman. Jadi setiap bulan itu bayi yang normal itu memiliki rentan berat yang sudah distandarkan gitu loh. Iya. Jadi kalau untuk bulan ke 5 ya. 5
itu antara 400 sampai 600 gram. Nah, kebetulan bayi kita beratnya di 500 gram itu sudah normal. Ya. Ya karena memang kalau kita mau melahirkan secara normal, berat badan itu sangat diperhatikan gitu. Ya, jadi kalau sesar ya nggak masalah ya berat badannya gimana. Tapi jika ada ibu yang memang ingin melahirkan normal, jadi sangat dianjurkan untuk memperhatikan berat badannya gitu. Nah, ini USG kita selanjutnya. Ya, udah di bulan Februari nih. Sudah di bulan Februari. Ya, 15 Februari. Nah, di sini teman-teman berat badanku udah mencapai 62 kilo. Ya, jadi dari awalnya berapa? 45, dari 45. Enggak, sebelumnya 45? Bulan sebelumnya? Oh, bulan sebelumnya 57. Oh. Langsung naik, selama sebulan naik 5 kilo jadi 62. Cepet banget ya. Karena itu dah. Nah, di sini kita lihat ada janinnya gitu. Di sini ada tulang rusuknya, di sini kelihatan tulang rusuk. Di sini di bulan-bulan ini udah makin sulit ngeliatin bayinya ya karena gede banget gitu. Oh, sudah besar ya? Iya, sudah besar. Jadi kalau kita ngeliatin full seutuhnya tuh susah langsung. Jadi kita kemarin pas umur masih yang kecil baru kita lihat. Jadi nih aja kita ngeliatin kepalanya gitu. Ya, dan apa namanya tuh berat badannya sudah sampai 1 kilogram. 1 kilogram dari rentan normalnya itu 900 gram sampai dengan 1,4 kilogram. Nah, jadi kalau misalnya bobot bayinya di bawah 900 gram itu mungkin sudah tidak normal, atau misalnya di atas 1,5 kilogram juga tidak normal ya. Iya. Jadi di fase ini kita udah udah ada pergantian obat gitu. Jadi sekarang ini udah beda lagi obatnya teman-teman. Jadi memang setiap trimester tuh beda-beda obatnya ya. Gitu. Sekarang udah beda obatnya. Ini sekarang di bulan berapa? Maret ya? Iya. 18 Maret ya. Nah, jadi ini hasil USG-nya juga kurang lebih sama seperti sebelumnya, cuman yang itu tadi berat badannya makin membesar dan juga kepalanya juga diameter kepalanya juga makin membesar gitu. Jadi di sini memang ke bulan-bulan ini memang lebih fokus ke air ketuban, ngeliatin apakah cukup air ketubannya dan berat badan gitu. Ya. Ini berat badannya langsung naik 1 kilogram loh teman-teman. Jadi dari 1,1 yang bulan sebelumnya, ini sekarang udah di 2 kilogram. Ya, dari rentang berat badan normalnya itu 1,6 kilogram sampai dengan 2,4 kilogram. Ya, jadi pada bulan ini tuh udah mau trimester ketiga ya. Jadi di sini lebih fokus mau melihat posisi bayinya, kepala bayinya, apakah dia posisi sungsang atau tidak. Jadi kebetulan untuk di bulan ini posisinya masih sungsang. Jadi kepalanya masih di atas kepalanya. Jadi di sini rada-rada takut gitu, gimana caranya untuk kepalanya harus di bawah masuk panggung. Mungkin ada sedikit tips ya kalau misalnya posisi kepala bayi yang masih di atas itu dengan cara ibunya yang harus bergerak juga ya. Jalan kaki, nungging gitu ya. Itu merupakan salah satu cara yang bisa membuat bayi itu kepalanya sudah masuk ke bawah ke kepala. Dan ini USG selanjutnya ini bulan April juga ya. Iya, karena di bulan ini kita ceknya tuh 2 minggu sekali. Setiap 2 minggu. Dan ini sudah jelas banget loh kelihatan bayinya udah besar gitu. Jadi selama 2 minggu sebelumnya pada saat kita ketahui posisinya sungsang, jadi aku udah nungging terus dan akhirnya di sini kepala bayinya sudah berada di bawah. Cuman posisinya masih tengkayang gitu loh. Gini ya? Iya, seharusnya yang benar kan gini. Tengkurup ya. Ini dahinya nih. Dahi, ada bibir. Oh, mungkin di situ juga ada tali pusar ya di situ. Iya. Cuman masih satu gini. Cuman yang berbahaya itu katanya yang leher bayinya sampai kelilit tali pusar sampai 2 lilitan itu mungkin yang berbahaya ya. Iya, itu membuat bayinya susah bernafas. Kalau di sini tali nggak ada masalah ya dari tali. Kayak itu kata dokternya sih nggak ada masalah kemarin. Ini nah kalau untuk sudah menginjak ke 8 bulan itu USG-nya kembali ke 2 minggu lagi
per 2 minggu. Iya, per 2 Ya, minggu. kalau sebelumnya itu kan per bulan. Iya. Jadi kembali ke per 2 minggu. Itu harus rutin dikontrol karena itu yang menentukan pas kelahirannya nanti. Iya, gitu. karena kan pada trimester ketiga ini kita sangat fokus ke posisi bayinya, perkembangan bayi, apalagi menuju persalinan gitu. Nah, di sini bayinya sudah ada di bawah, tapi belum masuk panggul. 15 April ini berat badan bayi kita sudah mencapai di 2,7 kg. Dari rentang normalnya 2,2 kg sampai dengan 3,3 kg. Ya. Nah, ini adalah USG terakhir kita. Iya. USG terakhir di tanggal 22 April 2021. Nah, ini kurang lebih 2 minggu sebelum persalinan. Persalinan ya. Tapi sebenarnya persalinan bentar. Jadi burung. Ya, jadi di sini di bulan ini berat badanku sudah mencapai 68 kg, teman-teman. Hampir 70 ya. Iya. Jadi di sini aku udah rada takut karena di sini berat bayinya sudah mencapai 2,9 gram ya. 29 kg. Ya, 2,9 kilogram. Udah mau mencapai 3 kilo. Karena kalau bayi yang keberatan itu juga susah untuk lahiran normal ya. Itu juga harus apalagi dilihat dari fisik ibunya, karena kan aku kecil orangnya. Jadi memang rada takut, tapi dokter nyuruh nggak usah kurangi makanan ya, tetap dinutrisi. Yang terakhir ini mungkin nanti kita kasih lihat pas proses persalinannya. Jadi pas bayinya keluar itu seperti apa sih, apakah sama dengan yang di USG ataukah tidak ya. Ada cerita pas lagi mau persalinan. Jadi si ibunya ini memang susah banget untuk mencari bukaan. Karena itu juga kurang tahu ya dari bayinya seperti apa gitu loh. Jadi memang itu mendadak ya, karena di HPL itu harusnya 10 Mei, tapi ternyata tanggal berapa, dari tanggal 2 ya? 2 Mei udah nyakit. 2 atau 3 ya? 3 Mei. 3 Mei hari Senin. Nah, itu menunggu bukaan itu lama sekali. Ya, karena kurang tahu juga apa bikin karena mungkin itu karena kehamilan pertama. Jadi sudah ada bukaannya. Dan akhirnya pecah ketuban. Akhirnya pecah ketuban dan langsung bukaan 1 sampai dengan lengkap itu langsung otomatis langsung cepat. Rentangnya cepat banget itu dan langsung lahir. Jadi proses persalinannya dari pecah ketuban itu sekitar 4 jam atau 3 jam ya, cepat sekali. Mungkin ada beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum ibu melahirkan. Yaitu yang pertama itu kalau kita melahirkan di bidan itu ibu-ibu harus menyiapkan yang namanya kamen. Apa bahasa Indonesia? Kamen. Nah, itu nanti diperlukan untuk pada saat persalinan. Dan juga baju-baju bayinya langsung sudah disiapkan seperti popok, baju bayi, topi, selimut dan yang seperti itu. Gitu. Intinya kalau sudah mengalami sakit si ibu itu harus segera dilarikan ke bidan atau rumah sakit terdekat ya. Itu jaga-jaga agar bisa cepat ditangani oleh dokter ataupun bidannya.
sabar ibu cerita langsung rasa sakit. Topengnya kayak gitu. Iya. Naik timbangan. 35 tante. 35 50. 35. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video kita sampai habis. Jadi itu merupakan rangkaian persalinan anak kita dari umur 0 sampai dengan pas lahirnya. Jadi terima kasih sekali lagi. Kita akan kembali pada video-video berikutnya.